Nah, bapak itu tarik tangan saya, pegang tangan saya dan ini saya itu, dia bilang saya harus mengeluarkan roh Yahudi dari tubuh kamu, katanya. Terus saya bilang, ini bukan roh Yahudi, ini adalah roh Yesus. Saya bilang gitu, saya berani-berani, kalau ingat itu saya jadi takut juga. Terus bagaimana sampai ibu memutuskan mau terima Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus? Apakah sebelum menikah atau sesudah menikah? Itu saya sesudah menikah, Pak, udah punya anak 2. Saya tahun 2008 saya sudah punya anaknya 2. Jadi saya percaya Tuhan Yesus sebenarnya udah terlambat sih, di saat umur saya sudah, ya dibilang udah inilah ya, udah umur 30-an lebih. Ya kebetulan teman saya ini adalah anaknya satu sekolah sama anak saya. Pada waktu itu anak saya masih SD apa TK ya, saya tahun 2009 SD kali ya, saya lupa, TK ya. Anak saya lahir tahun 2003, 2008 berarti 5 tahun ya. Ya 5 tahun berarti TK ya Pak. Ya, TK. Yeah. Jadi kami berteman pada saat anak saya masuk sekolah, saya bertemu sama teman saya itu. Jadi kami sering pergi kemana-mana berdua jalan gitu. Oke. Terus bagaimana sampai ibu memutuskan mau terima Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus? Apakah sebelum menikah atau sesudah menikah? Itu saya sesudah menikah Pak, udah punya anak 2. Saya tahun 2008 saya sudah punya anaknya 2. Jadi saya percaya Tuhan Yesus sebenarnya udah terlambat sih, di saat umur saya sudah, ya dibilang udah inilah ya, udah umur 30-an lebih lah gitu ya. Jadi buat saya itu terlambat gitu. Kenapa bukan dari masa saya kecil atau barangkali saya pas lagi masih gadis. Kalau saya berpikir seperti itu, ada penyesalan kenapa kok saya diselamatkannya itu pada waktu sekarang, saya pikir seperti itu. Ya, oke. Terus bagaimana reaksi suami? Ibu kan sudah menikah, baru ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Apa reaksi suami? Suami saya sih ya biasa saja Pak, bukan yang, kebetulan suami saya adalah Katolik beliau ya. Jadi ya nggak ya terserah saya mau pilih agama apa gitu, nggak terlalu yang marah gitu. Ya saya mungkin sudah ini semua karena kasih karunia Tuhan yang memberikan saya itu kemudahan demi kemudahan Pak dalam mengenal Dia. Saya rasa seperti itu. Ya, oke. Terus ibu dengan keluarga gimana? Ada tantangan nggak waktu ibu percaya Tuhan Yesus? Apa tantangan mereka terhadap ibu? Tahun 2010 pada tahun 2009 ya saya dibaptis. Saya tidak berani bicara sama keluarga saya takut Pak. Pasti ya. Saya takut bicara, saya tidak berani. Tapi pada tahun 2010 saya memberanikan diri untuk bercerita bahwa saya sudah menjadi anak Tuhan. Itu penuh dengan kontra yang sangat luar biasa. Ibu saya sampai sakit Pak, memikirkan saya menjadi anak Tuhan. Jadi pada waktu ibu saya sakit tahun 2010 itu kalau nggak salah bulan April, dan nenek saya juga lagi sakit, saya pulang ke Dumai pada waktu itu. Dan pastinya keluarga besar saya itu marah sekali saya karena percaya Tuhan Yesus ya. Nah, dengan ada kejadian ini benar, untuk mengikuti Yesus itu prosesnya benar-benar ini ya menyakitkan gitu loh. Jadi mama itu kena stroke-nya ringan ya Pak ya, jatuh dari toilet terus dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah berapa hari di rumah sakit dibawa pulang. Tapi kalau di kampung kami di daerah Riau itu, di Dumai itu, untuk menyembuhkan stroke itu ada namanya itu tukang pijit Pak, yang bisa memijit untuk kesembuhannya cepat gitu loh Pak. Nah, saya itu dibohongin pada waktu itu. Nah, mereka bilang adik saya tidak bisa nganter. Iya, keluarga saya yang lain nggak bisa nganter. Jadi saya dipaksa untuk mengantar mama ke tempat tukang pijat itu katanya. Nah, jadi saya antarin mama sampai di tempat tukang pijat itu. Ternyata itu bukan tukang pijat Pak. Jadi saya dipersilahkan duduk dan saya lihat, saya hatinya udah nggak enak. Ini kayaknya bukan tukang pijat, tapi hati saya tuh kayak bergemuruh gitu. Ini ada apa gitu? Tiba-tiba si bapak itu bilang, siapa yang nama Cynthia gitu kan? Saya bilang, dari belakang kan saya duduk tuh Pak di kursi tamu. Nah si bapak itu
berdiri di belakang saya, dia notok saya Pak, notok punggung saya. Setelah notok punggung saya jadi kaget gitu kan, karena ternyata nanti saya ceritakan. Jadi waktu saya ditotok itu saya kaget, tiba-tiba itu si bapak itu punya asisten perempuan, asistennya itu juga ditotok Pak, ditotok, dan si cewek itu tiba-tiba seperti orang kerasukan, dia menyembah begini, Pak Duka, begitu sama si bapak itu, langsung bilang gini, bunuh dia Pak Duka, bunuh dia. Saya kaget, bunuh saya gitu kan. Terus si bapak itu diam aja, senyum aja gitu. Nah, terus dia bilang gini, kamu harus menyembah, dia adalah raja, katanya, dia bilang gitu. Saya bilang, raja saya hanya Yesus. Saya bilang, selain raja bukan Yesus, saya tidak akan pernah menyembah. Saya bilang, saya tidak mengerti saya dapat keberanian dari mana saya bisa bicara seperti itu. Dan mereka akhirnya mengajak saya duduk di lantai Pak. Dia duduk di lantai. Nah waktu duduk di lantai itulah cewek itu selalu bilang bunuh gitu kan ya. Terus saya pun diam, saya seperti terpaku gitu, tapi tidak ada ketakutan dalam diri saya. Nah ketika si bapak itu mendekati saya dengan komat kamit yang saya tidak mengerti, tiba-tiba dia seperti meraung seperti harimau gitu ya Pak, yang ngeri pokoknya. Kalau saya lihat tuh saya juga takut. Padahal itu ada mama saya loh Pak, mama saya tuh juga lagi sakit, lagi baru sembuh dari sakitnya. Beliau melihat saya di situ. Nah bapak itu tarik tangan saya, pegang tangan saya, dan ini saya itu, dia bilang saya harus mengeluarkan roh Yahudi dari tubuh kamu, katanya. Terus saya bilang, ini bukan roh Yahudi, ini adalah roh Yesus. Saya bilang gitu, saya berani-berani, kalau ingat itu saya jadi takut juga gitu. Terus dia tarik tangan saya, kok kamu harus saya keluarkan rohnya, roh Yesus itu, katanya, roh Yahudi itu. Dia pencet tangan saya ini Pak, sekuat tenaga, benar-benar sekuat tenaganya dia. Tapi saya tidak, pertama saya merasakan sakit, tapi setelah itu saya tidak merasakan sakit. Sampai dia cekek ininya saya, sampai dia tekan, saya punya urat nadis, kencang-kencangnya Pak, sampai 2 jam. Dan itu disaksikan oleh para tetangga-tetangga yang ada pada waktu itu di situ Pak. Bahkan mereka ikut mengkamerain saya. Mereka bilang saya pantas mati pada waktu itu. Seperti itu Pak. Ya. Siapa yang bawa ibu ke situ? Inisiatif siapa? Inisiatif saya yakin itu adalah inisiatif keluarga saya. Karena mereka itu berpikir bahwa mungkin mereka tidak tahu bahwa dukun ini menyiksa saya, tapi yang mereka tahu adalah dukun ini untuk mencabut roh-roh orang yang kegelapan, katanya. Roh Yahudi. Iya, jadi mereka pikir saya tuh kemasukan roh Yahudi yang harus dibuang, katanya begitu. Ya saya disiksa sampai 2 jam pada waktu itu. Dan itu saya pikir saya sudah mau mati. Saya bilang, Tuhan, jika memang saatnya saya harus pergi, ya sudah, saya serahkan. Saya bilang begitu. Saya serahkan. Pada waktu itu cuma ingat anak saya teman-teman yang belajar. Jadi teman yang wajah anak saya sangat menyayangi saya sekali Pak. Iya. Saya bilang, Tuhan, jika saya harus pergi saat ini, ya sudah, saya berserah. Saya bilang, tapi jika saya diberi kesempatan, biar saya bertemu dengan anak-anak saya, saya bilang begitu. Dan saya seperti apa? Saya terus melawan karena saya berpikir pada waktu itu, ya apa ya? Saya udah nggak mampu berpikir lagi mungkin ya Pak ya. Karena yang saya lihat si dukunnya itu dengan kekuatan dia, dengan tenaga dia yang begitu kuat untuk menekan urat nadi saya, kuat tenaga dia gitu ya. Sampai dia lihat saya tadinya itu berkeras, tadinya itu saya kayak menantang dia cekek ini leher saya sekuat tenaga, sampai dia ngus gitu Pak. Dan akhirnya dia cari kaki saya, dia tekan lagi di kaki saya yang di ujung ini apa? Di ujung apa ini ya? Itu dia tekan juga sekencang-kencangnya. Tapi saya diam aja gitu loh, seperti kayak nggak merasakan kesakitan Pak. Cuman saya pikir saya udah mau mati aja. Tapi dan ketika saya melembut gini, seperti saya dibilang sama Tuhan, udah menyerah gitu loh. Terus saya langsung lemesin badan saya, baru bapaknya nggak gencet lagi ini saya, nggak nyekek lagi, nggak nekan ini saya, gitu. Sampai akhirnya, ya. Itu kok 2 jam itu
apa saja yang terjadi sama ibu pada waktu itu? Ibu Ya, pingsan atau gimana? Kok bisa disiksa sampai berjam-jam gitu? ya saya nggak pingsan Pak. Yang anehnya saya nggak pingsan. Yang anehnya waktu pertama si dukun itu menggencet tangan saya yang ini ya Pak ya, dikencet sekencang-kencangnya, itu saya merasakan sakitnya luar biasa pada pertama kali itu. Tapi yang kedua, ketiganya saya tidak merasakan apa-apa Pak. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya sudah tidak merasakan sakit. Itu orang tua yang bawa, apa saudara yang bawa ke tempat pijit itu? Jadi saya itu seperti dijebak Pak. Mereka itu menjebak saya begini, Mama antarin ke tukang pijat karena nggak ada yang nganterin. Jadi satu-satunya saya yang bisa nganterin Mama. Jadi saya pikir, oh hanya tukang pijat aja mijitin tangan beliau ya, yang lagi sakit begitu kan. Jadi saya anterin. Pada waktu itu adik saya nggak bisa nganterin. Jadi saya lah yang nganterin Pak. Tetapi ternyata mereka sudah bersekongkol. Mungkin keluarga saya sudah bersekongkol. Saya tidak menyalahkan mereka sampai saat ini. Saya tidak dendam, saya tidak sakit hati. Saya sudah mengampuni. Karena saya berpikir mungkin tujuan mereka baik supaya saya kembali kepada ajaran iman yang lama ya. Dan saya pikir saya tidak akan mau dendam. Saya sudah mengampuni Pak. Itu sudah lama. Amin. Ya, itulah teman-teman, bahwa mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Ya. Karena firman Tuhan Yesus itu ya dan amin. Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, ya harus pikul salib. Itu sebabnya istilahnya ada salib yang harus kita pikul. Ada penderitaan yang harus kita alami.